Jadi kalau kau bilang Yesusmu itu suri tauladan untuk siapa? Bagaimana meneladaninya? Apa teladannya? Kalau kau tidak mampu mendeskripsikan itu, berarti cuman klaim bahwa dia suri tauladan, Adinda. Kalau kau tanya kepada nabiku, bagaimana kami bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan, menjadi seorang tetangga? Apa ajaran Nabi Muhammad? Seorang mukmin yang baik yang mana tetangganya aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang mukmin yang baik yang mana adalah yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad paling baik kepada istrinya. Coba kau tunjukkan keluhan dari istri-istrinya kepada nabinya. Ada tidak? Begitu juga bertetangga, Nabiku ajarkan bahkan orang-orang tetangganya mencintai beliau, percaya kepada beliau, sahabatnya mencintai beliau, suri tauladan. Seorang ayah yang mencintai putrinya Sayyidah Fatimah, ada suri tauladannya. Kalau Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya, suri tauladan. Menjadi pemimpin khalifah, dia menjadi pemimpin. Bagaimana beliau menjadi panglima perang? Bahkan beliau yang adalah Rasul yang punya privilege aja turun ke medan perang. Itu nggak akan dilakukan sama presiden kita. Ketika kita dijajah belum tentu presiden kita ikut ke medan perang. Nabiku yang adalah Rasul saja, yang adalah pemimpin pada waktu itu dicintai umatnya, ketika berperang dia maju ke medan perang. Yesus ada memerdekakan orang Yahudi ketika dijajah sama Romawi. Ada gitu membela kehormatan kemuliaan orang-orang yang ada. Kalian dengarkan ceritanya bahwa dia cara mencari seorang suami seperti apa. Yang ada bagaimana cara menjadi seseorang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, kalau kau butuh keledai ambil punya orang. Kalau kau mau makan minta punya orang. Itu nggak bertanggung jawab. Bukan laki-laki normal. Kalau kau kayak gitu udah dibuang kau sama keluarga. Kau pengen keledai ngambil punya orang. Ambil keledai orang itu, bilang aku membutuhkan. Diludahi orang kok zaman sekarang. Lapar, buah ara tidak berbuah, dikutuk. Orang lagi jualan nggak ada dikasih informasi dulu. Kayak Satpol PP aja. Hari ini kalau yang dilakukan Yesus itu akan dituduh dia tuh radikal seperti Satpol PP tuh. Orang lagi jualan diacak-acak jualannya. Apa yang bisa kau contoh, Dek? Ketika dia mengatakan, ketika kalian percaya dia hadir ke dunia memikul salib untuk menebus dosa kalian, selesai nggak dia pikul salib? Di pertengahan jalan aja digantikan kok, nggak totalitas kok. Kenapa bukan dia yang sampai selesai mikul salib diganti sama Simeon? Dia yang mau nebus dosa, orang lain pula yang kena. Kenapa sih Simeon yang harus gantiin? Totalitas kalau mau menebus dosa hamba-hambanya kayak kalian anak-anak Theos ini loh. Apa yang mau kalian ambil suri tauladan dari tertulisnya di kitab kalian sebagai manusia yang mengaku anak manusia itu? Apa suri tauladannya? Ada nggak contoh dia beramal soleh untuk ibunya? Ada nggak? Kalau Nabi Muhammad kau tanya, jangankan ibu kandung dan bapak kandungnya karena beliau yatim piatu, pamannya saja bagaimana akhlak beliau kepada kakek dan pamannya. Ada contohnya di Sirah Nabawiyah. Jadi bagaimana beliau memperlakukan keponakannya. Makanya jangan banyak klaim depan kami umat Islam. Apa arti menjadi teladan? Iya, kakak tadi mengatakan, tunggu ya kak. Kakak tadi mengatakan seperti Satpol PP, karena sudah jelas-jelas mereka berjualan di rumah-rumah ibadah. Dan sejak kapan jangan kau pelintir kitab sucimu, Dinda? Kau baca baik-baik ayat itu, Dinda. Karena aku akan diam kalau kau betul baca kitabmu, Dek. Tapi ketika kau sudah membohongi kami dengan pelintir kitabmu, aku nggak bisa tinggal diam. Aku pecinta Yesus soalnya. Kau baca ayatnya baik-baik. Nggak ada orang itu jualan di dalam rumah ibadah. Di halaman orang itu jualan. Loh, kakak pecinta Yesus dari itu aja kakak udah bohong. Kakak udah bohong. Kakak langsung kalau aku tidak mencinta Yesus, lo kau yang bilang dia nggak perkasa kok. Aku banyak kali kok lari-lari. Udah bahas dulu. Kan kalian ya. Udah aku tanya, yaudah. Kalau aku tanya gitu, apakah Yesus sebagai laki-laki manusia perkasa atau tidak? Perkasa. Ya udah kau bilang sama kawan kau tadi yang ngejek-ngejek Nabi Muhammad perkasa. Ada kawan kau tadi masuk ke sini, dia ejeknya Nabi Muhammad karena perkasa. Ternyata Tuhan kau pun sama perkasanya sama Nabi Muhammad. Selevel lah. Kalau gitu ngapain kita berdebat? Dari segi mana kan? Dari segi mana? Oh, berarti perkasanya tidak semua berarti perkasa. Tidak perkasa dalam hal seks. Itu pembuktian keperkasaan. Gini, diam dulu Donald. Ini lucu nih. Donald, kau kalau ngomong dari tadi itu membuktikan. Kalau kau bilang dia perkasa tapi nggak ada buktinya, itu mah omdo namanya. Dari mana kau tahu dia perkasa orang dia nggak punya istri?
Ada, pernah kau coba? Ada kau pernah lihat di ayat kitab suci? Yesus nggak punya istri, tapi tenang saja, dia masih perkasa. Ada tertulis begitu dalam kitab sehingga kau tahu. Atau pernah kau dicobainya? Pernah kau dipakainya? Kan enggak kan? Berarti ketika kau bilang dia perkasa tanpa tertulis, berarti kau sok tahu. Kalau aku bisa mengatakan nabiku perkasa, selain dalilnya ada, terbukti istrinya banyak, bahagia lagi istrinya. Ah, itu terbukti dia perkasa. Kau bilang Tuhanmu perkasa. Naik keledai aja dia dibantuin, Dinda. Kau tahu ceritanya itu? Waktu Yesus naik keledai, dibantuin, Dinda. Berapa lah ukuran keledai itu tingginya? Lapanya yang perkasa. Menghadapi ansip Romawi aja babak belur. Pikul salib aja nggak sampai selesai. Pikul salib ke Golgota itu nggak totalitas, diganti sama Simeon. Istirahat Tuhanmu. Kayak gitu perkasa. Mungkin Kak, Nggak gini loh. ngerti aku loh. Gini loh Kak, izinnya. Nah, tidak bisa menggul salib Kakak bilang kan. Disitulah 100% kemanusiaannya. Mak nggak totalitas ini. Kupikir dia serius mau nebus kalian gitu ya, totalitas. Tahu-tahu berbagi juga tugas sama Simeon. Kasihan kali anak Betul, orang. kan? Gini loh, Kakak, Tuhan kau yang punya niat menebus dosa. Kenapa nggak bertanggung jawab sendiri sampai selesai? Kenapa harus korbankan si Simeon itu untuk pikul salib? Kenapa nggak Simon itu aja yang disalib? Ngapain Tuhan kau ikut-ikut disalib? Kalaupun akhirnya salib aja dipikul gantian kok. Kadang-kadang bingung lah orang Kristen ini loh. Tuhan kami Iya. hebat, begitu cintanya dengan kami, dia datang untuk disiksa menebus. Pikul salib aja gantian. Bisa simpel aja nggak Kak? Gini, aku mau bilang gini. Apa? Di sini aku banyak diam karena memang Kakak minta-minta data. Kadang aku baca kitab sucinya, tapi aku tidak tahu letak persisnya di mana. Rata-rata seperti itu. Yaudah, Kan? ayat Atau- apa? Biar aku yang Ya, tunjukkan samamu, tunggu. aku paham. Tapi Ayat kadang- apa yang mau kau bawa? Nah, itu Kak. Aku kurang tahu di mana persisnya, tapi aku pernah baca Apa? bahwasanya perkasa yang dimaksud di sini bukan tentang otot, bukan tentang kekuatan, bukan tentang bagaimana aku harus bisa naik keledai. Itu apa sih? Itu pikiran anak SD loh, sumpah Kak. Tapi kalau Kok dia pikiran perkasa anak yang SD? dikatakan bahwasanya Tunggu dia dulu. berani memaafkan. Bentar dulu. Dia berani Iya. Berani Dengar ya, Kak? memaaf. Izin Kak. Kan berani Izin, memaafkan. bentar. Dengar Bentar. gini. Bentar Bentar, dulu, Kak. Dek. Dan Iya, tadi nggak Kakak usah dulu ngomong banyak loh, cerita, saya dengar Dek. loh. Dek, Saya dengar loh. karena aku nggak tahu, Dek. Bukan Belum sampai gitu, aku 20 kecuali detik kau ini ngomong, selevel sama Kakak udah aku. potong. Tunggu. Iya, karena kau murid, Dinda. Ini Bunda Gembala, anakku. Bunda ini mengajarkan Ananda supaya Ananda tahu yang dimaksud perkasa itu apa. Apa yang dimaksud perkasa tuh? Tuh, perkasa adalah kuat dan tangguh, berani dan gagah. Yesus berani nggak? Takut, Ananda. Yesus kuat nggak? Naik keledai dibantuin. Nah, ketika kau bilang perkasa di sini bukanlah perkasa ini yang dimaksud, perkasa kamus Oten. Coba tunjuk dulu perkasa dalam kamus Kristen Indonesia. Coba saya minta. Nah, tunggu ya Kak. Di sini ada keperkasaan yang namanya kekuatan. Kekuatan itu harus otot nggak? Dengan dia menerima, Segala dia aspek. kuat menerima hinaan seperti yang Kakak hina sekarang, itu sudah perkasa loh. Itu bukan perkasa, itu babak belur namanya. Enggak, kalau dia kuat menerima hinaan. Kau Dengar ya, Kak, kalau dengar ya, dia Kak. kuat menerima hinaan, kenapa dia gantian pegang salib? Di sini Kakak Kalau memang dia paham kuat kali. menanggung salib, pikul Tunggu, salib, bentar. dia ngajarin kalian pikul. Dia gantian pikul salib loh. Adinda. Coba tunggu dulu, kau dengarkan ChatGPT, diam kau dulu ya. Kau diam dulu ya. Nih, kalau aku lebih senang ngomong sama ChatGPT karena dapat ilmu. Kalau sama kalian umat Kristen nih kadang-kadang, bentar, perkasa aja kau nggak paham nih. Kau dengarkan nih Yesus ya, bentar, sabar kau. Nih. Aku nih serius nih. ChatGPT, tolong kau jawab pertanyaanku, bisa? Sabar ya, Dek. ChatGPT, bisa jawab pertanyaanku? Sabar ya. Uni aku sabar kok dengerin terus dari awal. Yuk sebelum sih siapa juga tenang. Apa yang need to flirt you? ChatGPT, betul tidak Yesus ketika sedang memikul salib digantikan sama seseorang bernama Simeon? Artinya Yesus tidak selesai pikul salib. Begitukah kira-kira ChatGPT? Coba kau jawab dulu ChatGPT. ChatGPT ini jujur, dia nggak punya Betul, perasaan.
Secara tekstual dalam Injil, memang disebutkan bahwa Yesus tidak menyelesaikan sendiri pemikulan. Nggak selesai. Penyaliban. Di tengah jalan, dia digantikan oleh selama Simon dari Kirene, bukan Simeon ya, tapi Simon. Berikut kutipan Injilnya. Lukas 23:26, open quote. Ketika mereka membawa dia pergi, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota Begia. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Close. Coba kita tanya CGP Arti ini. Yesus memikul salib Sebelum di awal, kau ya Donald tapi ya. karena kondisi tubuhnya sudah lemah akibat Udah cambukan lemah, dan dia siksaan nggak sanggup sebelumnya, lagi, dia tentara perkasa Romawi apa? lalu memaksa orang lain, Simon dari Kirene, untuk melanjutkan membawa salib itu sampai ke bukit Golgota. Jadi ya, secara tekstual, Yesus tidak menyelesaikan sendiri seluruh perjalanan memikul salib itu. Perkasa Kalau rohani kamu mau, maksudnya. kita bisa bedah mana simbolik dan tafsir dari momen ini. Nah, itu. Kata kau dia sanggup menahan siksaan. Pikul salib aja nggak selesai. Kata ChatGPT aja bilang begitu tuh. Mana harga diri Tuhanmu itu? Dia yang menginginkan memikul salib. Dia yang menginginkan disiksa nebus kalian. Nggak totalitas, Dek. Itu pun Tapi cuma 3 gini, hari Kak. mati langsung bangkit. Dosa orang sebanyak-banyak entah ditebus cuma 3 hari mati. Kadang-kadang agak lain ku tengok agama Kristen ini loh. Menebus kejahatan manusia yang memperkosa orang lain, memperkosa anak orang lain, membunuh, memutilasi, holocaust sekian juta. Hanya diganti cuma 3 hari kematian sama Tuhanmu. Kau bilang pula ini itu hebat. Bentar ya Kak, diskusi kita ini ibarat kayak 20 detik banding 3 menit. Jadi aku Siapa bicara yang bilang 20 diskusi? detik. Bentar ya Kak, Ini bentar bukan ya, Kak. diskusi, Dinda. Ini namanya Jadi ini Bunda apa? sedang menginjili. Bunda menginjili anak Bunda yang tersesat di sini karena berbohong dari tadi. Gak ada dalam ayat kitab sucinya Dinda. Perkasa itu artinya perkasa rohani. Disiksa Ngapain, tahan Kak? banting, memaafkan bisa- nama. Adinda Dengar ya, Kak? berbohong. Uni tidak suka dengan orang-orang berbohong. Nah, Adinda karena Uni ini ibu gembala, Uni tidak menerima orang diskusi sama Uni itu awam karena Uni nggak mau menghinakan. Jadi orang awam seperti Dinda bertanya saja, malah menjelaskan. Udahlah menjelaskan Oke. salah pula. Oke Kakak, berarti jadi gembala di sini ya. Iya, ibu gembala dari Oke. tadi pun. Bisa saya bertanya kepada gembala? Ya kami? Allah, memang itulah tugas kalian Oke. bertanya anakku kepada Gini, Bunda. kenapa Bunda membahas agama orang? Kenapa nggak agama Bunda sendiri Bunda bahas? Karena di kitab Bunda Baik. ada tertulis bahwasanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Iya kan? Kenapa Baik Bunda anak harus Bunda, bahas? baik. Oke. Baik, Bunda jawab ya anakku. Jadi Bunda ini anakku di awalnya itu Bunda hanya membahas agama Bunda. Tapi banyak kali anak-anak domba bermuka serigala bertanya terus kepada Bunda. Lama-lama muaklah Bunda. Bunda pelajarilah agamanya. Betulkah ajaran Kristen itu ajaran kasih? Betulkah Kristen ini Yesus pernah ngaku Tuhan? Betulkah hukum-hukumnya jelas? Setelah Bunda kaji nak, gua ada itu banyak bohongnya. Karena Bunda ingin menyelamatkan generasi-generasi Indonesia ini dari ketersesatan. Tampillah Bunda menjadi Bunda Gembala saat ini. Makanya Bunda bahas 2 arah. Anak Bunda boleh bertanya tentang Kristen boleh, tentang Islam juga boleh anak Bunda. Oke, seperti ini. Kalau yang kita lihat dari data statistik ya, agama Kristen dan Muslim, bagaimana sesuai ajaran agama Muslim kah agama Muslim sekarang? Perlukah Bunda ajari tentang kekristenan kepada orang Kristen? Bagaimana yang diajarkan di umat Muslim, apakah dilakukan orang Islam? Itu aja yang diajari orang-orang Islam yang nggak melakukan apa yang di kitabnya aja ajari. Nggak usah sok-sok ngajari agama orang, agama Anda nggak beres. Itu kerjaan Saya sebetulnya tidak mau ustazah. membahas. Tunggu Saya dulu, sebetulnya tidak mau panjang kali membahas ngomongnya. Islam. Iya, Ya. kalau nggak membahas diam Dari dulu. tadi Anda Gini juga loh, banyak ngomong, ya kan? Ya iya, saya kan Bunda Gembala. Kalau kau suruh aku menasehati orang Islam, sudah ada ustazah dan ustadz. Aku Bunda Gembala. Kau nggak tahu posisiku apa? Aku ini Bunda Gembala. Lio lio iyo 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 iyo. Inilah tugasku mengembala domba. Hei juga para serigala. Aku ibu domba, ibu gembala. Aku bukan ustazah, aku calon ustazah yang ibu gembala. Jangan kau suruh aku menasihati orang Islam. Nah, kau bilang Islam bobrok. Apanya yang bobrok? Kau tinggal di mayoritas Islam, kau minoritas yang merasa tertindas. Yang paling banyak penghujat kalian Kristen. Kok kami pula yang kalian tuduh?
Saya tinggal di mayoritas mulai Kristen. curhat, mulai playing victim, tahap apa nanti ini gereja pula dibawa nanti Ada ini. butuh, Gini ada loh. bukti. Coba buka ChatGPT tadi yang ibu tanya tadi. Ya udahlah Coba kalau buka. gitu Bunda Bagaimana tanya dulu sama toleransinya? ChatGPT. Oke, Yaudah, bagaimana Bunda toleransi tanya dulu, manusia ya. Anda? ChatGPT, tolong kau sebutkan sepanjang sejarah apakah kolonialisme, genosida, pembunuhan itu dilakukan oleh umat Kristen atau mayoritasnya umat Islam? Kak Menggiri, Utuh, Pak, nak. menggiri. Kau suruh aku pakai Ini ChatGPT. pertanyaan berat tapi penting. Yuk kita jawab jujur pada sejarah nyata, bukan asumsi. Kita lihat aja fakta sejarah, bukan klaim doktrin. Secara kuantitatif dan skala sejarah dunia, kolonialisme dan genosida besar-besar di kekuatan Kristen Eropa. Berikut beberapa bukti kuatnya. Kolonialisme global. Anak Theos kelakuannya. Eropa, Spanyol dan Portugal, penjajahan brutal di Amerika. Anak Theos. Juta Franes, siwas rofeat septedinfiat. Inggris dan Nevis, spesialis kurtulis. Eksploitasi ekonomi dan pemecah belahan etnis besar-besaran. Belanda influensi digajar the DD. Jerman dan Israel menjadi Anak Theos kelakuannya paling merusak peradaban di sepanjang sejarah, anakku. Anak Oh, Bunda Gembala. Kami 600 tahun berdiri kekristenan tidak pernah ada perang. Tapi setelah muncul Nabi Anda, barulah ada perang. Hantu belau diam kau. Tuh, Perang dunia pertama itu Hungaria melawan Mikrofon tadi siapa? mati, Rusia langsung dan dimati Jerman. mikrofon Nah, saya. diam. Nggak usah kau banyak cerita. Anak kecil sok tahu. Perang dunia pertama, Jerman tempat Kristen itu menjadi penjahat waktu perang dunia pertama. Perang dunia kedua, Jerman yang memulainya, menghabisi orang-orang di Polandia hampir berapa juta jiwa. Holocaust orang Jerman, Kristen Protestan pelakunya. Kau bilang sejak munculnya Kristen Protestan nggak pernah perang. Perang dunia pertama itu Jerman paling brutal. Kantong Kristen Protestan itu. Perang dunia kedua Jerman yang memulai. 6 juta jiwa orang Yahudi dibantai dan orang Islam di situ. Perang dunia Kau pertama bicara sejarah kapan? perang sama aku. Kapan? Perang dunia ya kalau Pada aku tahun nggak tahu berapa? tahunnya, kau tahu siapa? Ya siapa yang mulai perang dunia pertama? Dengar ya Tahun Kak, 19 sebelum kutanya. muncul Jangan kau sebelum pula. muncul agama Anda, diam kami dulu. tidak pernah perang. Kami tidak pernah perang. Kami Sejak kapan? Hantu belau, kau tahu nggak pembunuhan yang dilakukan oleh orang Kristen yang menolak bidat itu nggak ada kaitannya sama Islam. Bahkan kalau kau tahu ya, antara Kristen Protestan dengan Katolik yang saling bantai nggak ada kaitannya dengan Islam. Inkuisisi 600 tahun nggak ada kaitannya dengan Islam. Baru ini di Irlandia ditemukan 679 bayi-bayi mungil kecil yang dibantai oleh biarawati karena anak hasil zina tidak boleh dibaptis dalam Kristen, masuk dalam septic tank. Baru ketahuan tahun 2014-2017 dan ini sedang digali lagi di sebuah biara Kristen. Kau tahu penemuan jenazah 800 anak Indian yang dimakamkan tak bernama di bawah asrama yang dikelola oleh gereja di Kanada itu menggemparkan dunia tahun 2021. 2022 baru Paus Vatikan minta maaf. Jangan kau bongkar aib agamamu di sini. Habis kau sama aku nanti. Aku lagi Kalau belajar itu sejarah ini. agamaku, gini ya Kak. Kita tengok ke kemakmuran orang Muslim di negara-negara mana? Di Suriah. Di negara-negara Timur Tengah semua. umat Jangan Muslim kau itu- cerita Timur Tengah berantakan gara-gara kelakuan Amerika. Kau tahu, bahkan orang yang paling tolol di Indonesia sendiri yang bernama Abu Janda saja mengakui kerusakan di Arab Saudi itu gara-gara Eropa dan Amerika yang mengadu domba orang Islam. Mereka persenjatai perang saudara di Suriah. Mereka katakan di Irak ada bom nuklir. Ternyata tidak terbukti. Pentagon ikut Yang tangan. bodoh siapa? Itu Yang bodoh 9/11. siapa? Yang bodoh Bukan siapa? masalah bodohnya, bukan Yang masalah bodoh bodoh, siapa? tapi Itu. kelakuan. Anda Iya, mau aku akui mencerdaskan memang kami. yang mau dia. Iya, yang mau diadu domba yang bodoh. Sekarang Ya aku tanya udah, sama Anda kau, mau mencerdas- dulu kau, anak Tahu domba, anak Anda serigala, yang diam jadi kau. domba. Kalau orang Islam yang mau diadu domba, aku Jadi akui matikan. bodoh. Tapi kelakuan kalian umat Kristen biadab sepanjang sejarah. Kalian yang merusak peradaban. Eropa jatuh downgrade, tapi yang mengeluarkan dari zaman kegelapan siapa? Peradaban Islam. Jangan kau bicara sejarah sama aku. Kau tahu Paus Urbanus kedua, dia yang mengimbau orang Eropa atas nama Tuhan agar supaya diampuni dosanya. Ikut perang salib, anak-anak ikut perang salib. Kau tahu itu berapa ratus juta jiwa yang mati gara-gara kelakuan pendeta kalian. Belum lagi Paus Alexander ke-6 mengeluarkan
dari bula ke pausan namanya doktrin inter caetera. Tertulis di dalamnya, negara yang ditemukan oleh orang Kristen, Protestan, dan Katolik boleh dieksploitasi. Kau tahu genosida yang ada di Afrika, konferensi Berlin yang dilakukan oleh orang Eropa, ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak Dajjal, membagi-bagi wilayah Afrika tanpa mengajak orang Afrika ikut. Sementara di Afrika sudah ada peradaban Islam, ada sudah di situ yang namanya kaisar yang paling kaya. Bahkan disitulah tamaknya orang-orang Eropa yang mengaku anak Tuhan, yang dari Jerman, dari Spanyol, dari Amerika ini kelakuannya kayak setan. Bahkan kau tahu perang opium, di mana orang Cina dibuat mabuk opium gara-gara kelakuan anak Theos, kelakuan Dajjal kalian. Kalian ngaku-ngaku ajaran kasih, sementara Tuhan kalian aja kalian kutuk. Sepanjang sejarah kalian merusak peradaban yang diperbaiki oleh Islam. Ngaku-ngaku kau pula ajaran kasih depan kami. Kau itu bisa berkata ajaran kasih karena kau tinggal di lingkungan mayoritas Islam. Kau aja bilang agama kasih, kau tengok minoritas. Jangan kau bahas sejarah sama aku, babak belur agamamu, kebuka aib agamamu sama aku. Kau tahu perburuan penyihir di abad ke-12 sampai 14, Kristen punya kerja. Hampir 100.000 perempuan dibunuh, dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Tanpa akal mereka berpikir. Apalagi pertengkaran antara Kristen, antara Katolik dan Protestan, berapa juta jiwa yang mati. Jangan kau bahas sejarah, kelam agamamu hancur depanku. Jerman itu adalah kantong Protestan yang merusak peradaban dua kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Jerman biangkero. Yang Holocaust itu siapa? Orang Islam, Jerman biangkero. Jangan kalian ajarkan kami toleransi. Jangan ajarkan kami bicara tentang sejarah. Malu kau nanti kalau aku bahas sejarah. Kecil-kecil udah pandai berbohong di sini. Banyak ceritanya tapi nggak ngerti apa-apa. Tolong jangan dimatikan lagi ya. Biar sama-sama, kakak kan tadi situ buka-buka fakta kan. Kalau kok ada ilmu nggak apa-apa. Kalau nggak ada ilmu banyak bicara namanya tuh sok tahu. Kakak juga kalau nggak tahu nanya ChatGPT kok tadi. Dan diam kau dulu, diam kau tanya. Udah aku tanya dulu sama ChatGPT. Banyak ceritamu. Tentang Islam dong ChatGPT, tanya. Kalau memang apakah kalian Indonesia damai, termasuk kau tunjukkan sudah apa yang mau kau bahas tentang Indonesia, tentang Islam. 700 kau dengar ya, saat Tuhan kau 33 tahun hidup di Yerusalem, kau pikir Yerusalem itu damai? Gak ada, bahkan tidak jadi Kristen mayoritas di situ. Tuhan kau aja babak belur di kampung halamannya. Ketika Umar Ibnu Khattab mengambil kunci Yerusalem, tahu kau berapa lama damai di situ? 372 tahun, 3 generasi, 4 generasi itu. Nenek moyang 4 kali itu turun temurun tuh. Damai sebelum tentara salib brengsek gara-gara si Urbanus kedua menghimbau untuk membunuhi orang di Yerusalem. Tahu kau, berdarah-darah setinggi mata kaki darah di situ. Semua orang dibantai, dimakan mayatnya. Sama tentara salib, anak-anak Theos. Kau tahu orang-orang Yahudi yang sudah mengklaim ketika mereka hidup di lingkungan orang Islam, kami diberikan hak. Tapi kalau kami ditinggal tempat Kristen, mati dibantai sama orang Kristen. Jangan kau ajarkan aku sejarah tentang kelamnya agamamu. Udah ada di otakku itu, ya. Apa sejarah Islam yang mau kau bilang? Peradaban yang gelap. di sini Tahu kau dulu peradaban gelap Eropa? Tahu kau kenapa? Gara-gara doktrin gereja lebih kuat di masyarakat. Gereja punya otoritas tertinggi yang bergabung dengan kekaisaran, dengan pemerintah. Kau tahu yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan siapa? Kau baca Admiral of Bath, salah satu ilmuwan pertama Inggris, mengaku gara-gara dia belajar kepada master-masternya orang Arab lah, maka dia berakal. Keluar itu Eropa dari zaman kegelapan. Ada Al-Khawarizmi kemudian. Ada Ibnu Sina kemudian. Ngaku-ngaku pula kalian yang hobinya merusak peradaban ini, mengaku pula orang yang beradab. Kau tahu genosida Rwanda? Tahu kau genosida Rwanda? Dalam genosida Rwanda itu, pastor dan suster bahkan terlibat dalam genosida itu. Kau tahu perang Batak? Perang Batak, Nomensen ikut campur, bahkan menyuruh Belanda mencaplok wilayah Selindung dan Toba. Mau di mana kau bahas? Yang tentang di Indonesia, di Filipina kau mau bahas tentang asimilasi paksa kepada perempuan-perempuan yang dipaksa untuk jadi Kristen. Yang di Kanada mau kau bahas suku Indian yang dirampok anak-anaknya dari rumah, dibawa ke asrama, dipaksa mereka dibaptis, nggak boleh pakai bahasa kampungnya, dipaksa ala-ala Eropa. Tahu kau suku aborigin kenapa habis? Tahu kau kenapa orang Kanada bisa habis? Kristen. Jangan Ini kau ya, ajarkan Kak, kami bentar. hamba Allah ini bicara. Enggak, Anak-anak bentar. Theos kelakuan kayak Dajjal. Kakak tadi itulah. Itu namanya gimana ya? Gini Kak, dari tadi kita membahas tentang kecerdasan. Kakak lari kemana-mana.
kalau aku mau ngomong kakak matikan mic-ku. Kayak mana kita mau diskusi kayak gitu kan? Kayak mana saya mau mendapat pengajaran? Padahal saya masih ada yang mau saya tanyakan sama kakak. Tapi kakak udah langsung matikan mic. Kayak mana aku mau ngomong? Dengar ya kak. Kadang ada orang yang memang paham kali dalil tapi tidak melakukan apa-apa. Kita tengok kayak suci kali, tapi dia tidak melakukan apa-apa tentang ajarannya. Orang-orang yang merasa sok pintar tapi tidak melakukan. Anda menghina-hina Tuhan dari tadi. Anda bilang Tuhan kami itu lemah. Ya itu kepercayaan kami kak. Kalau memang lemah, menurut Anda nggak apa-apa Tunggu. lemah. Kau Tunggu, kontradiksi tapi itu deh. di Kau yang kitab bilang Anda Tuhan kau ada loh. perkasa tadi. Hei, Ya memang Dek, perkasa. inilah kenapa aku larang kau yang bilang dia lemah. Ku tanya sama kau nih coba kau meeting sama kawan-kawan kau Kristen dulu. Kawan kau yang Kristen yang bilang Yesus itu tidak perkasa, bukan aku. Kau yang bilang dia perkasa, artinya kau dengan kawan kau perlu dulu konsili, nggak ada hubungannya dengan kami. Kalian Pak. yang mempertanyakan nabi kami, diam dulu kau. Ini aku bilang aku nggak mau diskusi sama orang awam. Kau di sini bertanya, aku yang ngajarin kau, kecuali kau ada ilmu. Kau pendeta nggak? Pendeta? Bukan kak, bukan. Aku Kau masih SMP Nah, 3. apa kredibilitasmu menjelaskan teologi di depanku? Jawab. Balik aku tanya, apa kredibilitasmu nih? Silahkan jelaskan dulu nih, kredibilitasmu nih. Kredibilitasku sebagai seorang mahasiswi semester akhir yang sudah 6 tahun berdialektika dengan para pendeta termasuk Martin Nali, Esra Soru, MYM yang mengambil prodi khusus komunikasi penyiar Islam, belajar bahasa Ibrani secara privat, belajar bahasa Arab secara privat, belajar bahasa Yunani secara otodidak, dan bahkan mendiskusikan kekristenan sejak 6 tahun ini. Aku sebagai akademisi dalam perbandingan agama karena mata kuliahku juga ada namanya Kristologi. Maka aku menjelaskan agamaku karena kapasitasku sebagai seorang mahasiswi, tadinya prodi pendidikan agama Islam, dikonversi ke komunikasi penyiar Islam yang belajar baik akademik ataupun otodidak, yang memiliki guru-guru yang kalau kusebutkan namanya terkencing ke dalam celana nanti. Dari Muhammadiyah, dari NU, guru-guru privatku yang chat sama aku tempatku konsultasi, nama-nama besar di Indonesia ini yang nggak perlu aku bangga-banggakan karena mereka nggak butuh dibangga-banggakan. Nah sekarang ku tanya, siapa pendeta pembimbingmu yang menyatakan kau berhak menjelaskan agamamu? Kalau aku, MUI memberikan sertifikat penghargaan kepadaku, termasuk YouTube kristolog terbaik. Gara itulah aku dapat beasiswa. Aku punya kapasitas, punya kredibilitas, Nah, gini, Kak, bukan gini, orang Kak. sembarangan. Aku Sekarang nggak aku tanya pentingkan- samamu. Gini kak. Ya udah, Oke. kalau kau nggak punya kredibilitas jangan banyak bicara. Sekarang Uni Enggak, tanya enggak. samamu, Dek. Itu semua Jangan kosong. dulu, Apa jangan. yang kakak bilang tadi kosong. Kakak semester Kalau apa? Kakak kosong mempunyai ngapain orang penghargaan? sekolah? Enggak. Kalau kau bilang itu kosong, Kakak sekolah apa tinggi tapi bedanya tidak orang melakukan sekolah? apa yang kakak buat. Dari mana kau tahu aku tidak melakukan ajaranku? Ada kau tidur sama aku, seranjang kau tidur Anda sama menghina aku. kok, Anda menghina Bangun kok. kau subuh-subuh waktu aku subuh. Siapa yang kuhina? Apa yang Sekolah kuhina? tinggi-tinggi tapi Ya. Anda menghina untuk apa? Siapa yang kuhina? Ya, jangan Kayak gini kelakuan anak tes. Siapa yang kuhina? Jangan Yang matikan dulu mengatakan mic-ku. Tuhan terkutuk Kristen, yang mengatakan Tuhannya babak belur Kristen, yang mengatakan Tuhannya naik keledai dibantuin Kristen, yang mengatakan Tuhannya mati nista hina dan teraniaya Kristen, yang mengatakan Yesus itu sama seperti domba Kristen, menyentarakan dengan tai sapi Kristen, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak perkasa Kristen. Kok aku yang kau tuduh menghina? Hah? Sehat nggak kalian? Jangan kayak gitu, Dek. Kalau kau tidak punya kapasitas, ini buat umat Islam juga nih, aku cuman ngomong ya. Kita umat Islam tidak boleh banyak bicara ketika kita tidak menguasai sesuatu. Dan memang ilmu itu bukan hanya dapat di dunia akademik. Kalian bisa dapat by experience. Bang Faruk ini dia memiliki experience perbandingan agama karena dia pernah jadi Kristen. Maka dia berhak membandingkan agamanya dulu dengan sekarang. Itu kapasitas. Bang Dio sebagai seseorang yang juga pernah mengambil ilmu pendidikan punya kapasitas. Aku sebagai orang yang sedang belajar dan akan mengajar punya kapasitas. Kau ngejelasin Kristen apa kapasitasmu? Roh Kudus. Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku Roh Kudus, aku juga bisa mengaku Roh Yesus ada dalam diriku. Ya, jadi apa kapasitasmu Ya, menjelaskan banyak? gini Kau loh, sudah Kak. bertanya dari tadi. Kapasitasku sebagai Kristen itu sendiri. Ya udah, aku tanya, Sebagai Kristen itu apakah memang Yesus? Ya udah, kau kapasitasmu sebagai Kristen. Oke lah. Oke, aku terima ya. Ingat teman-teman ya, kapasitasnya sebagai Kristen. Aku turunkan egoku, oke? Sekarang kau jelaskan sama aku Trinitas dulu. Silakan. Simple kita, belajar kita sama adik ini ya. Ayo, jelaskan Trinitas. Nggak usah banyak cerita. Lanjut deh, buka mic-mu
Jelaskan Trinitas. Nah, jadi gini Kak, menurutku yang kupercayai Trinitas itu Yesus sebagai manusia, sebagai Allah dan sebagai Roh Kudus. Jadi 3 dalam 1, ngerti tidak? Jadi dia turun sebagai manusia yang diutus roh keallahannya agar menjadi teladan. 100% manusia, 100% Roh Kudus, 100% Allah. Seperti kakak sekarang ini, mungkin raga kakak di sana, raga kakak di sana. Roh kakak tetap ada. Jadi kakak juga bisa dikatakan 3 dalam 1, sama seperti Yesus. Yesus itu turun diutus roh keallahannya yang 100% Allah menjadi manusia. Disitulah 100% kemanusiaannya. Dan dia mengerjakan semua di dunia ini sebagai teladan, dibantu dengan Roh Kudus, 100% Roh Kudusnya. Menjadi Yesus teladan dibantu bagi Roh kami orang Kudus. Kristen. Iya, 100% Jadi bagi Tuhanmu kami orang dibantu Kristen. lagi sama Tuhan lain gitu. Oke lah. Itu Bukan, pengakuanmu ya, oke. itu dia sendiri. Gini Lah, Kak, gini yang Kak. bilang Jangan bertiga dia dulu loh itu tadi ya. ini laki-laki. Bukan, gini. Bukan gitu Dibantu kau yang lain. banyak Oke. kali. Dengar Biar ku dulu jelaskan lagi, dek, Kak. dek kalau ngomong itu substansi dek. Jangan ngomong itu mana-mana. Kau Dibantu kan Roh Kudus, minta kan? menjelas. Ya udah, berarti Tuhanmu dibantu Roh Kudus. Ya, Iya, betul. Tuhan anak dibantu Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan saling bantu. Gitu ya. Gini, Dengar teman-teman kakak, Islam. ada roh kakak Aduh nggak? dek. Aku punya roh. Ya udah, ketika Anda Terus? memikirkan sesuatu hal, Anda dibantu roh Anda tidak? Dibantu pemikiran Anda tidak? Dibantu, Manusia Kak. itu tidak 2 orang lagi. nggak itu ada satu dibantu, nggak ada dalam istilah jiwa. nggak dipakai. Tidak ada istilah dibantu. Tapi istilahnya secara esensi, yang namanya manusia itu ada jasad, ada ruh. Kalau ada manusia tidak beruh namanya mayat. Kalau ada ruh tanpa jasad namanya hantu. Jadi kalau kau bicara tentang esensi Trinitas, kau tidak mengikuti pemahaman Bapak gereja manapun. Makanya aku bilang kau nggak layak menjelaskan. Sekarang aku tanya sama kau, siapa yang mengajarkan kau tentang Trinitas itu? Nama skolarnya, Bapak gerejanya siapa? Kau mengikuti pemahaman enggak, siapa? kami itu diajari di sekolah minggu, kelas 3 SD aku udah Yaudah. diajari itu. Sekarang ku tanya Kelas 3 lagi. SD loh. Kalau Nggak yaudah perlu semester ketika kelas 6. 3, yaudah ketika kelas 3 SD kau diajarkan Trinitas. Yesus itu 3 dan 1. Apanya yang 3, apanya yang 1? Jawab. Dengar ya Kak, dia itu adalah Allah 100% yang mengutus Allah itu sendiri, yang mengutus Allah mengutus manusia. Allah gitu. mengutus anaknya. Oh, anaknya Memang di diutus logika sama beberapa bapaknya. orang itu nggak masuk. Iya betul. Udah, Dia bapak sendiri mengutus yang anak, bapak dengar, Itu sebagai- bapak mengutus anak. Mana betul ini? Kau 2 menit aja udah bersalah. Dia mengutus anaknya, dia sendiri yang turun. Mana yang betul? Dengar Dia ya, mengutus Kak. anaknya atau dia sendiri yang turun? Wah, emang ku cabut dulu anak ini loh. Bentar biar ku ajari. Mana yang Biar betul ku ini ajari dulu ajaranmu, yang dapat Dek? penghargaan dulu. Biar ku ajari yang pendidikan tinggi. Ya nih. ajarkan aku yang Oke. sekolah ini dulu. Dengar Dengan ya, orang yang tidak. dengar ya. Yang diutus Dia siapa? Yang sebagai mengutus Bapak siapa? dan anak itu hanya penyebutan sebagai pembedaan. Ngerti nggak? Jadi biar orang-orang dia yang yang nggak bapak ngerti. juga anak gitu. Jadi si bapak ini sebenarnya juga anak gitu. Iya, bapak dan anak itu satu. Oh, berarti ketika Yesus sebagai anak Maria menyusu kepada Maria, bapak juga ikut menyusu gitu. Itu beda. Makanya aku bilang dia Kok sebagai beda? manusia. Kok beda sekarang? Dengar Memangnya dulu. bapak ini bapak manusia nggak? Bapak tidak. Bapak itu Allah sendiri. Mengutus Bapak tidak manusia, anak manusia. manusia. Sama nggak itu bapak sama manusia sama anak? Itulah makanya ada Trinitas tadi. Ngerti nggak? Makanya aku Memang tanya, susah, lah. tri itu apanya yang Kalau 3, sekolah apanya tinggi-tinggi yang loh, 1? tinggi loh susah. Sebetulnya ada ngerti Iya, nih. jangankan aku, pendeta kau aja bilang bahwa Trinitas itu penuh misteri. Nggak usah kau ajarkan aku yang sekolah ini. Justru kan aku sekolah, Trinitas itu nggak masuk akal. Apanya yang 3? Yang kutanya yang 3 biji itu apanya? Tri itu 3. Tunggal itu 1. Apanya yang 3? Apanya yang 1? Jelaskan anak bunda. Nah, di sini 3 itu sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai Roh Kudus. Ini semua satu. Itu dia sendiri, Yesus. Kanda paru, makanlah ini kanda paru. Sholat duhur aku dulu. Rusak peradaban. Kutanya 3 apanya, 1 apanya. Makanlah kanda paru lah. Kanda paru turun tangan sudah. Lelah bunda gembala. Lelah kan? Sholat dulu. Karena memang beberapa orang aja Iya yang menang ngerti kau, itu. udah menang kau pokoknya. Kau aja Enggak, yang ngerti memang- Cetunggal pokoknya. Udahlah kau aja ngerti sama Om Paru kau dulu ya. Tante mau sholat dulu tante, udah.